kami membuka suatu layanan hotline sampai dengan jam 15 ini tanggal 10 Maret 2023 sudah ada sekitar 750 warga masyarakat yang mengklaim bahwa dia sebagai korban tertipu dan lain-lain. Sampai dengan siang kemarin sudah ada 3 unit kendaraan, yaitu 1 Toyota Alphard, 1 Toyota Innova, dan 1 unit BMW. Rencana hari ini akan ada penyerahan aset beberapa kendaraan moge, mungkin termasuk ada beberapa kondisi rumah yang harus kami telusuri kepada BPN dan notaris bahwa itu adalah milik dari saudara tersangka. Ada sekitar 20.000 sampai 25.000 member yang ikut investasi di dalam robot trading ataupun kripto yang dimiliki oleh Pansaki ataupun Wahyu Kenzo ini. Dari 205.000 itu ada memiliki 350.000 akun. Dari tahun 2020 tersebut sampai dengan sekarang, itu sudah menerima dan memutarkan sekitar 9 triliun uang dari para korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh langkah hukum yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota, yaitu menangkap seorang pengusaha lah kita bilang begitu, yang kita kenal dengan nama Gracie Rate Surabaya, atau nama aslinya adalah Wahyu Kenzo. Dia dilaporkan karena melakukan praktek penipuan dalam bentuk robot trading yang sebenarnya kasus ini sudah banyak terjadi sebelumnya. Dan telah bersama dengan saya Kapolresta Malang Kota, Bapak Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, untuk kita ngobrolin gimana sih sebenarnya kasus ini. Tentu ini kasus menarik karena akan melibatkan banyak orang yang merasa dirugikan. Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam Pak. Ya, terima kasih Pak Kapolres telah bergabung bersama kami untuk ngobrolin kasus investasi robot trading yang sekarang ditangani oleh Polresta Malang Kota. Pak, bisa dijelaskan Pak, sebenarnya ini sejak kapan ini Polres Malang ini menyelidiki kasus ini sampai kemudian menjadi penyidikan dan menetapkan si Wahyu ini sebagai tersangka? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini berangkat memang di awal-awal 2022 ada surat pengaduan dari masyarakat tentang adanya beberapa korban tentang adanya auto trade goal, ya, itu robot trading ya. Nah, kami sudah coba melayangkan panggilan klarifikasi karena ini sifatnya pengaduan masyarakat. Kami melakukan klarifikasi sehingga datanglah dari pihak PH penasihat hukumnya Pak Wahyu Kenzo untuk menjadwalkan ulang untuk diambil keterangan. Tapi setelah itu tidak hadir kembali. Pada bulan September 2022, salah satu warga masyarakat di wilayah Kota Malang dengan inisial MY, 45 tahun, itu datang ke Polresta untuk mengadukan perkara yang sama. Nah, jadi kami coba lakukan gelar perkara, ternyata ini sama dengan pengaduan masyarakat sebelumnya. Ya. Kan kami tindak lanjuti, karena ini lebih banyak korbannya langsung, memang ada alat bukti yang sebagai laporan, alat bukti transfer, dan lain-lain, termasuk janji-janji dan rangkaian kata-kata bohong itu termasuk ada dalam suatu percakapan screenshot WhatsApp. Sehingga kami menerbitkan laporan polisi nomor LP 4479 Romawi 2022 SPKT Polresta Malang Kota garis miring Polda Jawa Timur. Kami mulai dari September itu membuat surat perintah penyelidikan, melakukan penyelidikan dengan mengambil keterangan dari saksi pelapor yang pertama, termasuk karyawan dari pelapor yang
mendapat presentasi ataupun yang mentransfer sejumlah uang 42 juta dan 1,99 miliar atau lebih kurang dengan 2 M lebih. Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi, melakukan pemeriksaan terhadap Bapepti, diketahui bahwa PT Pansakti ini baru mendapatkan legalitas formal ataupun perizinan sekitar bulan Februari 2022. Artinya di bawah dari 2022 Februari itu adalah ilegal. Nah, itu harus. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap Kemendak, Kementerian Perdagangan, terus melakukan ahli dalam ITE, termasuk kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa karyawan dari PT Pansakti ini, yaitu saudara RR dan RR, ada 2 orang. Kami melakukan pemanggilan kepada saudara WK, juga tidak dihadiri, sehingga kami melakukan gelar perkara, melakukan proses penyelidikan itu lebih kurang sekitar 2 bulan, Pak. Ya. Jadi mulai bulan September sampai dengan November pertengahan kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan alih status dari penyelidikan menjadi proses penyidikan. Proses penyidikan melalui tahapan gelar perkara dihadiri oleh Siwas, Propam, dan Sikum yang ada di Polresta. Setelah melakukan gelar perkara, alih status menjadi penyidikan, kami melakukan pemanggilan ulang dan melakukan sudah pro justisia, melakukan pemanggilan sebagai saksi kepada saudara Dinar Wahyu Septian Divrik atau dikenal dengan Wahyu Kenso alias WK. Ini tidak hadir selama sebanyak 2 kali pemanggilan kami. Akhirnya kami juga melakukan pemeriksaan kepada kantor pos dan menyatakan bahwa surat panggilan kami diterima dan sampai kepada alamat. Nah, itu yang mendasari kami untuk bisa menerbitkan surat perintah membawa. Jadi mulai bulan Maret awal kami sudah menerbitkan surat perintah membawa terhadap saudara Wahyu Kenzo. Nah, pada saat hari Jumat sekitar tanggal 3 Maret 2023, kami mendapat informasi bahwa saudara WK ini berada di wilayah Kota Malang. Ternyata benar yang bersangkutan baru landing di wilayah Malang, Abdurrahman Saleh. Kami melakukan penelusuran di kediaman yang bersangkutan di wilayah Kabupaten Malang juga tidak ada di beberapa tempat, dan kami terus mencari anggota dan baru menemukan di salah satu tempat di wilayah Surabaya. Nah, kami menyampaikan bahwa kami ingin membawa untuk memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi, dan hari Sabtu siang itu tiba di Polresta Malang Kota, kita minta diambil keterangan sebagai saksi. Setelah kita melakukan pemeriksaan maraton sebagai saksi, kita juga lakukan gelar perkara, meningkatkan status sebagai dari saksi menjadi tersangka. Kita minta yang bersangkutan karena ancaman hukuman di atas 5 tahun untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum. Kami lakukan pemeriksaan maraton lagi yang bersangkutan sampai dengan hari Minggu. Kami lakukan gelar perkara untuk melakukan penahanan dengan alasan subjektif dan objektif yang bersangkutan karena 2 kali dipanggil tidak kooperatif, dikhawatirkan akan melarikan diri, dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan mengulang lagi perbuatannya. Nah, sehingga kami lakukan penahanan mulai dari tanggal 5 Maret 2023. Pak Kapolres, bisa dijelaskan secara singkat, Pak, sebenarnya modus dari perkara ini gimana sih, Pak? Modus perkara ini sama, Pak, dengan investasi bodong dan trading-trading yang ada sebelumnya, mungkin yang dengan afiliator ya, yang pernah kita kenal dengan si Indra Kents, Don Salman, dan lain-lain. Tetap yang pertama adalah bagaimana memberikan presentasi kepada masyarakat yang tergiur tentang adanya profit dari modal yang akan diinvestasikan, mendapatkan keuntungan profit 5 sampai dengan 20%. Nah, ini kan sangat jauh dari kalau orang menabung di bank ya, Pak, ya, yang profitnya bunganya sebulan hanya berapa. Nah, itu pertama. Yang kedua, melihat pada saat proses investasi ini dimulai awal-awal sekitar 2020, di mana kita ini dalam pandemi COVID di bulan Maret. Sehingga bagi masyarakat ini untuk dia berbisnis, berusaha, ketemu langsung tatap muka ini kan sangat dibatasi oleh PPKM dan pandemi COVID. Sehingga ini memberikan suatu ruang untuk masyarakat itu menginvestasikan sebagian bahkan seluruh kekayaannya, hartanya, uangnya
bahkan ada yang menjual rumah, menjual aset, pinjam bank dan lain-lain ini menginvestasikan. Tapi sebagian itu juga ada yang sudah menerima Oke. dengan withdraw yang ada. Nah, makanya dari rangkaian-rangkaian kata-kata bohong tersebut, makanya kami dalam hal ini kan menjerat dengan ada pasal KUHP 372 atau 378, serta kami juga tentang Undang-Undang Perdagangan, termasuk Undang-Undang ITE dan TPPU. Pak Kapolres, kalau boleh kita tahu Pak, berapa banyak korban yang melapor ke Polresta Malang Kota Kak, sampai saat ini Pak? Oke, saat ini Pak, kami menangani ada 2 LP yang baru kami tangani sesuai dengan yurisdiksi Polresta Malang Kota. Yang pertama ada yang pintu masuk kami melakukan penyelidikan dan penyidikan di LP 447 tersebut, di mana korbannya adalah saudara MY, 45 tahun, dengan total kerugian sekitar 6 miliar rupiah. Ya. Yang kedua, bahan laporan polisi 372-374 yang terhadap terlapor saudara Dinar Wahyu Kenzo ini, di mana kerugian 42 miliar itu penggelapan dalam jabatan. Nah, untuk laporan polisi yang kami tangani sementara ini, tapi dengan adanya rilis yang dipimpin oleh Bapak Kapolda Jawa Timur hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, kami membuka suatu layanan hotline sampai dengan jam 15 ini, tanggal 10 Maret 2023 sudah ada sekitar 750 warga masyarakat yang mengklaim bahwa dia sebagai korban tertipu dan lain-lain. Nah, ini juga kita tampung, kita akomodir, Pak. Jadi jumlah sekarang 750 di luar 2 LP yang ada sebelumnya ya Pak ya? Iya betul, yang itu kan kalau kita lihat memang 750 ini ada dari berbagai daerah di luar dari Malang Kota, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan juga Pak. Pak, kalau pelapornya berada di luar yurisdiksi Polda Jatim dan Polresta Malang Kota ini gimana Pak penanganannya Pak? Ya makanya itu kan dilaporkan di wilayah di mana terjadi suatu tindak pidana ataupun locus delicti ataupun mungkin bisa ditangani secara komprehensif oleh Barreskrim Mabes Polri, Pak. Oke. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, dari kan sudah ditingkatkan menjadi penyidikan ada tersangka Pak. Pasti kan dilakukan satu pengamanan barang bukti atau hasil dari kejahatan. Apakah juga mungkin dijelaskan Pak, apakah nanti ada unsur juga tindak pidana pencucian uang Pak? Dari masyarakat dikumpulin lalu dibelikan apa-apa gitu, gimana Pak? Ya pasti. Makanya tadi saya sampaikan kami juga ada pasal TPPU pencucian uangnya yang untuk kita telusuri. Kami sudah koordinasi dengan pihak JPU dalam hal pemberkasan. Makanya kami ingin sebenarnya untuk dari pihak tersangka ini beserta tim maupun manajemennya secara kooperatif dan secara kejujuran untuk bisa menyerahkan aset-aset ataupun menginformasikan sehingga kita bisa menginventarisir terhadap aset. Sampai dengan siang kemarin sudah ada 3 unit kendaraan, yaitu 1 Toyota Alphard, 1 Toyota Innova dan 1 unit BMW. Rencana hari ini akan ada penyerahan aset beberapa kendaraan sepeda motor dalam hal ini moge mungkin termasuk ada beberapa kondisi rumah yang harus kami telusuri kepada BPN dan notaris bahwa itu adalah milik dari saudara tersangka. Nah ini juga akan kita lakukan inventarisir, pengamanan, penyitaan, dan memang di dalam kasus ini Pak, kita belajar dari beberapa case-case yang pernah ada. Harapan dari para korban ini adalah bagaimana kerugian mereka ini bisa mereka terima secara keseluruhan ataupun sebagian. Nah ini juga mungkin memang di dalam pasal pidana tidak ada kewajiban seorang penyidik, tetapi sebagai hati nurani proses penyidikan, kepolisian dalam hal ini kami juga meminta dari tim yang diturunkan oleh Bapak Kapolda Jawa Timur untuk kita bisa mengontrol dari tersangka ini bisa menyelesaikan kepada para korban. Itu hal yang utama yang menurut saya dalam situasi perekonomian saat sekarang ada suatu restitusi, ada kompensasi bagi para korban oleh para tersangka ini. Pak Kapolres, apakah ada barang tidak bergerak Pak? Atau bergerak yang lain atau pemblokiran rekening bank yang dilakukan oleh penyidik Pak? Nah ini kami masih melakukan pemeriksaan tambahan Pak, karena terkait dengan itu kan yang bersangkutan bagian finance juga akan kita ambil keterangan yang mengetahui tentang rekening berapa aset transaksional termasuk
masih ada anggaran itu kan dari pihaknya finance. Ini karena kita lakukan pemanggilan pemeriksaan juga. Jadi sampai sekarang kesimpulannya belum ada pemblokiran rekening bank atas nama perusahaan atau atas nama tersangka ya Pak? Ya Belum. betul. Karena kami tidak akan terlalu tergopo-gopo, terburu-buru untuk melakukan pemblokiran. Gunanya kami juga sudah bekerja sama dengan PPATK, Pak. Jadi pada saat misalnya yang bersangkutan secara sadar untuk mencoba menghilangkan barang bukti, menggeser beberapa aset dan keuangan ini akan terdeteksi oleh PPATK dan tim yang baku. Berarti yang bersangkutan sudah dianggap tidak kooperatif. Maka ancaman hukum akan semakin lebih berat. Apakah proses penyidikan ini selanjutnya akan ditangani oleh Polda Jatim atau tetap diserahkan ke Polresta Malang Kota, Pak? Sejauh ini dari Bapak Kapolda Jawa Timur tetap menyerahkan penanganan proses perkara oleh penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota dengan dibantu tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolda Jawa Timur. Ya. Pak, kalau boleh dijelaskan sementara ini Pak, data sementara. Sebenarnya berapa banyak Pak dana masyarakat yang dikumpulkan atau diserap oleh Wahyu Kenso bersama perusahaannya Pak? Kira-kira aja Pak. Sampai detik ini. Kalau menurut keterangan dari saudara WK sendiri ya Pak, ini masih tertuang dalam BAP dan masih kami coba untuk yang bersangkutan membuktikan. Makanya bukti ini di atas kertas ini kan harus ada dari finance. Nah, yang pertama adalah ada sekitar 20.000 sampai 25.000 member dan member yang ikut investasi di dalam robot trading ataupun kripto yang dimiliki oleh Pansaki ataupun Wahyu Kenzo ini. Dari 205.000 itu ada memiliki 350.000 akun. Nah, kami kan harus lihat akun-akun ini masih aktif ataupun masih bisa progres dan punya profit atau tidak. Nah, dari tahun 2020 tersebut sampai dengan sekarang, itu sudah menerima dan memutarkan sekitar 9 triliun uang dari para korban. Tapi menurut keterangan dari si tersangka, Wahyu Kenzo sudah mengeluarkan withdraw lebih kurang sekitar 11 triliun. Nah, withdraw ini kemana? Kita kan harus telusuri. Apakah kepada korban atau kepada orang-orang yang tidak menjadi korban, hanya menerima keuntungan tanpa mereka harus investasi. Nah, ini kami akan telusuri. Tapi beberapa pemeriksaan tambahan dari saudara WK menyatakan bahwa sekitar lebih kurang sebenarnya kewajiban yang harus diselesaikan kepada para korban itu berkisar 700M sampai dengan 1T. Nah, ini kan juga kami harus minta data valid, Pak. Tidak bisa hanya percaya ya Pak ya? Orang percaya, kita harus minta data valid sehingga harus ada kewajiban dari pihak yang korban termasuk afiliator, founder-foundernya dan aset-aset yang lain untuk bisa menyelesaikan kepada para korban ini. Pak Kapolres, sementara ini kan tersangkanya baru satu nggak ya? Apakah ada peluang Pak tersangkanya ini bukan hanya Wahyu Kenso atau orang-orang lain yang membantu dia? Gimana ya Pak? Ya pasti Pak, ada kemungkinan akan ada tambahan tersangka karena bagaimanapun ini tidak bisa bekerja secara sendiri, tidak bisa bekerja secara parsial. Pasti ada tim-tim yang bisa menggerakkan, termasuk sampai dengan mulai dari top level sampai dengan middle levelnya. Oke, Pak, kalau dari hasil penyelidikan dan penyidikan sekarang ini Pak, apakah tersangka Wahyu Kenso ini selama ini bersikap kooperatif atau tidak Pak? Ya, setahu kami pada saat dipanggil 2 kali yang bersangkutan masih belum kooperatif Pak, makanya ada surat perintah membawa. Tapi pada saat yang bersangkutan sudah kita amankan, kita tetapkan tersangka, yang bersangkutan mulai berpikir untuk terbuka, termasuk keleluasan dari penyidik, tidak melakukan intervensi secara profesional dan proporsional dalam penyidikan, termasuk kita lakukan perekaman dalam proses penyidikan ini sehingga tidak ada intervensi, tidak ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh penyidik. Kita memberikan ruang kepada saudara WK untuk bisa lebih terbuka, jujur, dan kooperatif dalam proses penyidikan ini. Pak, sepengetahuan Pak Kapolres, apakah dia punya itikat baik Pak untuk menyelesaikan ini atau setidak-tidaknya mengembalikan sebagian atau seluruhnya kerugian yang diderita oleh para membernya itu? Pernah disampaikan punya itikat baik nggak Pak? Ya, memang yang bersangkutan pernah menyampaikan setelah melaksanakan rilis, itu menyampaikan kami akan berusaha untuk mengembalikan kepada para korban sesuai dengan aset dan inventaris yang ada saat sekarang. Makanya dari hal itu Pak, makanya kami penyidik minta petunjuk asistensi dari Polda Jawa Timur tidak terlalu terburu-buru, tidak terlalu tergupu-gupu untuk memblokir aset dan lain-lain. Karena apa? Kalau pada saat aset ini diblokir dan lain-lain,
ini kan juga tidak bisa dibuka, pembukaan itu melalui suatu proses, termasuk pemblokiran, sehingga manfaat bagi masyarakat korban ini juga akan terkendala. Nah, kami tidak ingin melakukan suatu kegiatan, langkah-langkah yang kontraproduktif, sehingga langkah yang kami lakukan ini murni adalah untuk azas keadilan bagi para korban. Oke. Ya. Pak, kalau boleh tahu Pak, untuk segera menyelesaikan masalah ini, eh, Polresta Malang Kota menerjunkan berapa penyidik Pak? Tim Ya, penyidik Pak? kami membentuk, pertama kami bentuk ada tim dalam proses penyidikan. Dalam berkas perkara ini dipimpin langsung oleh Bapak Kasat Reskrim, Wakasat Reskrim dan Kanit itu ada sekitar 12 penyidik yang kami terjunkan. Termasuk di luar dari itu dari unit sebelah, seperti unit Bidum dan layanan operasional, kami juga mendata koordinasi tentang aset. Yang ketiga, kami juga membentuk suatu tim dalam hal penelusuran terhadap para saksi dan tersangka lainnya. Jadi dari Polresta sendiri kami sudah bentuk, termasuk ada pengamanan internal oleh Sipropam, Siwas dan Sikum yang ada di Polresta Malang Kota, sehingga kinerjanya penyidik ini terkontrol, Pak. Makanya kami juga berharap publik semua memberikan motivasi moral, dukungan moral kepada penyidik kami agar ini bisa berjalan dengan lancar, amanah, tanpa ada friksi ataupun kesalahan. Pak Kapolres, boleh dong diceritakan agak detail sedikit proses penangkapan Wahyu Kenso ini Pak, di mana dan prosesnya, apakah dia kooperatif ketika ditangkap atau bagaimana Pak, bisa dijelaskan lebih setelah lagi diketahui, Pak? setelah diketahui yang bersangkutan berada di salah satu tempat di wilayah Jawa Timur, nah, tim mendatangi yang bersangkutan juga diperlihatkan surat perintah, termasuk surat perintah membawa. Yang bersangkutan juga kooperatif memahami bahwa memang tidak menghadiri pada saat 2 kali panggilan. Pada saat mulai dibawa dan sampai dengan ke Polresta, yang bersangkutan kooperatif, tidak juga menghubungi sana-sini, yang hanya dihubungi yaitu dari pihak penasihat hukum. Tepatnya di kota mana sih Pak itu ditangkapnya Pak? Di Surabaya, Pak. Oh, di Surabaya ya, tapi bukan di rumahnya ya Pak ya? Bukan, Pak. Bukan ya, Pak. Kalau boleh kita semua tahu Pak, Pak Kapolres memberikan target berapa lama Pak kepada penyidik untuk menyerahkan proses pemberkasan kasus ini sampai kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum Pak? Ya, artinya gini Pak, kalau untuk target waktu yang penting sesuai dengan proses penahanan pertama 20 hari, setelah perpanjangan penahanan, kejaksaan dan pengadilan. Kami juga sudah membentuk tim kerjasama dengan jaksa penuntut umum untuk apabila ada penerapan pasal, alat bukti dan lain-lain. Kami juga ini punya tim yang dibentuk oleh Pak Kapolda sebagai kontrol, termasuk kontrol sosial dari masyarakat, sehingga proses penyidikan ini tidak terhambat, tidak ada zolim terhadap orang, tidak ada sistem transaksional, sehingga ini benar-benar kita secara profesional dan proporsional. Pak, ini ngomong-ngomong, apakah tersangka Wahyu Kenso ini ditahan bersama para tahanan-tahanan lain, Pak? Iya, Pak. Kita tahan bersama tahanan-tahanan lain yang kemarin ada terkena OTT, termasuk ada tahanan narkoba, tahanan kejahatan jalan lainnya. Oh, jadi nggak disendirikan gitu ya, Pak ya? Ya, sementara gini Pak, tempat di Polresta itu juga terbatas dan tidak ada privilege yang kami berikan terhadap salah satu tersangka. Ini kan juga sehingga kontrol bagi kami juga terhadap tersangka-tersangka lain yang ada ini kan juga harus sama, perlakuan juga harus sama. Ya, ya. Tapi so far tersangka ini sampai hari ini dalam kondisi kesehatan yang baik ya Pak, sehingga bisa menjalani pemeriksaan yang panjang tentu saja kan ini. Ya, alhamdulillah Pak, kami juga dibantu oleh tim Dokkes Polresta Malang Kota untuk bisa selalu mengupdate kondisi kesehatan dari para tahanan. Kita juga melihat tensinya, memberikan makanan yang layak dan pantas sesuai dengan anggaran kedinasan kita. Juga kita berikan kesempatan untuk beribadah kepada para tahanan. Pak Kapolres, apa Bapak punya pesan gitu ya kepada masyarakat, terutama yang merasa dirugikan, ya? Apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka persiapkan ketika merasa dirinya menjadi korban dari kasus ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, yang pertama himbauan kepada masyarakat, apabila ada suatu iming-iming terhadap suatu usaha bisnis, ini benar-benar harus didalami, dikaji, adakah legalitas dari perusahaan ataupun yang menjanjikan memberikan profit tersebut.
Yang kedua, apabila memang itu legalitas jelas dan memang ada keinginan, kita harus melihat kalau profit yang akan diberikan ini lebih besar, berarti ada sesuatu instan, perolehan yang kita terima secara instan. Ini juga harus ada melihat dengan situasi perekonomian sekarang, bagaimana pemerintah memperkuat pemulihan ekonomi nasional ini juga tidak mudah, sehingga tidak ada lagi space-space di dalam investasi bodong yang menipu masyarakat dalam jumlah besar. Nah, yang ketiga, apabila menemukan persoalan ini, kami juga sudah membuka hotline, dan mungkin bagi mereka-mereka korban di luar dari Polresta Malang Kota dan Polda Jawa Timur bisa melaporkan di Polres setempat ataupun melalui ada itikat baik mungkin dari pihak tersangka ini melalui founder-foundernya ada di wilayah masing-masing. Coba tetap dikomunikasikan apakah itu akan ada withdraw ataupun dan lain-lain, Pak. Pak, ini yang kalau merasa jadi korban, apa yang harus mereka siapkan, Pak? Dokumen apa yang harus mereka siapkan supaya memudahkan polisi dalam proses ini untuk ikut menjadikan mereka sebagai saksi atau apalah namanya? Apa yang perlu mereka siapkan, Pak? Ya, artinya gini, Pak. Yang pertama, mereka menginvestasikan uang itu melalui apa? Setorannya kepada rekening mana gitu. Nah, itu kan sudah ada slipnya, termasuk beberapa website ataupun akun yang mereka miliki. Ini juga harus jelas, Pak. Ya, itu ya yang harus mereka siapkan ya, Pak Kapolres ya. Iya, Pak. Ya, Pak Kapolres, ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Ketika menangani perkara kayak begini nih, Pak, ini menyangkut uang yang besar, menyangkut korban yang sangat banyak, dan juga ya kalau sederhana sih tidak gitu ya. Apa yang Bapak rasakan, Pak? Ya, memang ini perkara besar, Pak, perkara extraordinary crime karena melibatkan beberapa negara juga termasuk besar. Makanya kami ingin proses penyidikan ini benar-benar memberikan rasa keadilan kepada para masyarakat dan korban khususnya. Dan kami juga meminta pada Bapak Kapolda, termasuk mungkin Mabes Polri, untuk memberikan kontrol kepada kami sehingga kami benar-benar bekerja dengan baik sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 dan sebagai 2002 sebagaimana layaknya insan Bayangkara, kami juga harus melakukan penyidikan yang dengan presisi, proporsional dan profesional dalam hal penanganan ini. Oke, Pak Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, terima kasih sudah Pak mengobrol dengan kita. Tentu semoga Bapak selalu diberi kemudahan dalam menjalankan amanah untuk menyelesaikan penyidikan kasus ini sehingga sampai kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Kita ketemu dalam wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih, Pak.